Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya dan salam sejahtera dan selamat datang di mata kuliah analisis big data untuk kelas khusus S2 ilmu komputer. Hari ini kita akan memulai kuliah yang seharusnya minggu lalu, tapi karena ada sesuatu kita jadikan 2 sesi di Sabtu ini. Jadi rencananya hari ini nanti sesi pertama dan ada sesi kedua. Tapi nanti kita akan kasih jeda agar lebih agar tidak terlalu rush gitu ya. Baik, pada mata kuliah analisis big data ini untuk S2 ilmu komputer ini kita akan selenggarakan secara full online ya. Jadi pertama kita akan menggunakan media Google Meet seperti ini untuk mendeliver kuliah. Kemudian nanti saya siapkan ada di e-log juga, nanti akan saya kasih tahu e-lognya untuk bisa join, untuk mendapatkan materi dan juga nanti mungkin link ke rekaman dari mata kuliah ini. Terus yang ketiga nanti kita juga akan menggunakan activity base sehingga nanti harapannya kita tidak kemudian full online terus-terusan begitu ya, agar tidak tanda kutip cukup nanti kalau misalnya contohnya hari ini rekan-rekan sekalian kuliah full gitu ya seharian, kalau online terus juga nanti cukup melelahkan pasti. Jadi kita akan coba kombinasi sehingga nanti ada aktivitasnya dan juga nanti ada beberapa hal exercise untuk melakukan. Nah, pada mata kuliah ini direncanakan ada sekitar, kalau tidak salah, 6 pertemuan ya di sebelum UTS. Jadi di sesi pertama ini saya akan mengisi, kemudian nanti setelah UTS nanti akan dilanjutkan oleh Pak Sigit Prianta kalau tidak salah, saya agak lupa. Nah, tetapi karena mata kuliah ini berbicara tentang analisis big data, nanti akan saya kasih tahu dahulu apa yang akan kita pelajari di sesi awal ini. Baik, saya akan tunjukkan dulu apa yang bisa dipelajari. Nah, oke, jadi saya sudah menyiapkan satu halaman. Teman-teman bisa mengakses di halaman website cloud.wg.ugm.id. Ini website menara ilmu kami untuk penelitian dan pengembangan. Ini biasanya saya mengupdate materi-materi umum sih sebenarnya untuk terkait dengan pengembangan big data, kemudian analisis big data, kemudian juga cloud gitu ya. Sedikit nyinggung tentang AI, tapi saya lebih fokus pada cloud dan big data sebenarnya. Tapi big data-nya juga agak lebih condong ke arah infrastruktur atau arsitektur. Nah, ini ada posting tentang course analisis big data. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sini. Ini sebenarnya niatnya nanti untuk menjelaskan materi-materi yang akan kita pelajari. Jadi materi yang akan kita pelajari terutama di pertemuan 6 awal ini akan mengenalkan pada sebenarnya analisis big data pada proses atau workflow, bagaimana kita melakukan big data processing. Nah, sebelum nanti teman-teman di separuh akhir masuk ke lebih ke aspek analisisnya, jadi penggunaan algoritma-algoritma tertentu yang cukup banyak, yang nanti kemudian bisa digunakan untuk kepentingan analisis big data yang lain. Nah, tentu saja nanti kita akan bicara pertama dari bagaimana kita mengenal big data. Jadi kita bisa melakukan analisis yang bagus begitu ya, tapi dengan syarat tentu saja kita harus mengenal nih karakteristik dari big data. Jadi baik dari arsitekturnya, kemudian bagaimana prosesnya dan apa sebenarnya yang di cover oleh big data. Nah, kemudian yang kedua nanti kita akan bicara engine utama dari big data ya. Jadi menggunakan sebenarnya banyak, salah satunya adalah MapReduce, kemudian HDFS, kemudian bisa juga nanti menggunakan Spark atau kemudian menggunakan yang lain juga ada gitu ya. Jadi semacam itu. Termasuk nanti saya kenalkan salah satu environment big data processing yang kita develop sendiri di lab sistem komputer dan jaringan ya, yaitu
baik itu Gamma Box OS maupun Gamma Cloud. Ya, nanti kita juga akan kenalkan sedikit. Kemudian nanti juga ada bagaimana kita melakukan big data processing, tapi dengan dua metode ya, ada namanya in-memory processing sama data stream. Nah, tiga pertemuan atau tiga materi awal ini menjadi fondasi dasar. Jadi kalau teman-teman nanti sudah bisa menguasai ini dan paham cara kerjanya, sebenarnya ketika nanti teman-teman belajar tentang contoh misalnya lab skill machine learning, kemudian bahkan bisa masuk ke deep learning dan nanti juga ke visualization, itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya, karena sudah tahu apa istilahnya itu bagaimana cara kerja dan karakteristik dari big data-nya itu. Nah, jadi kita akan lebih fokus ke situ. Ini mungkin nanti agak lebih technical sedikit. Kemudian baru berbicara tentang analisis big data yang secara analitik ya, di semacam itu. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Belum, Pak. Oke, belum ada ya, baik. Ya. Oke, nah berikutnya sebelum kita mulai, sebenarnya kalau kelas offline saya suka berkenalan. Nanti kalau diperbolehkan saya ingin berkenalan dengan rekan-rekan, mungkin silakan menuliskan di fasilitas di chat gitu ya. Nama, kemudian sekarang ada di posisi di kota mana, dan mungkin bisa juga aktivitas keseharian seperti apa, karena kelas khusus biasanya teman-teman ini punya aktivitas khusus juga. Silahkan sambil ini membackup absen tadi dan juga untuk kita bisa mengenal satu sama lain. Oke, sambil saya lanjutkan ya apa yang akan kita kerjakan. Oke, ini saya mulai dari saya ya. Oke. Nah, pertemuan pada materi pertama kita hari ini, saya akan memfokuskan terlebih dahulu pada sisi arsitektur. Ya. Jadi melihat big data sebagai pure engine atau teknologi. Jadi kita agak membebaskan diri dulu melihat big data sebagai suatu berbagai macam berbagai macam terminologi, karena mau tidak mau kita juga mengenal bahwa big data itu sering didefinisikan sebagai suatu gimmick marketing juga bisa, kemudian bisa digunakan sebagai suatu metode dan juga yang lain. Nah, ini karena kita di S2 ilmu komputer, mari kita melihat big data sebagai pure arsitektur atau sebagai engine ya. Oke. Wah, ini menarik nih, Mas Krisnawan, pencari serangga IT, bugs IT nih. Nah, jadi suka nyari sesuatu yang menarik. Nanti bisa diceritakan juga. Kemudian Pak Ari Wahyono, di Solo ya. Oke, baik. Solonya di mana Pak Ari? Belum aktif. Oke. Oke. Nah, pada Sukoharjo. Oke, ya, saya juga Solo Pak, tapi di daerah Manahan. Di utara Manahan. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nanti kita bisa sambil saling menyapa. Ya. Oke, mari kita lihat dulu dari sisi arsitektur. Jadi, kenapa saya mengenalkan big data tapi dari sisi arsitektur dulu? Nah, karena begini.
sebagai suatu bentuk teknologi atau engine tidak harusnya kuat juga sebenarnya tidak cukup terlalu bermasalah ya bagi penyelenggaraan big data. Nah, yang menjadi menarik adalah ternyata secara arsitektur big data itu terdiri dari 3 layer yang saling penting ya, yang satu sama lain itu sangat penting dan hampir-hampir dikatakan setiap lapisan itu tidak boleh tertinggal. Jadi kalau satu tidak ada maka sebenarnya big data-nya menjadi tumpul. Jadi nanti kita bisa melihat itu. Nah, sebentar. Oh, ini Mas Ahmad. Oh, Mas Ahmad Widarti. Ini Mas Ahmad Widarti dulu S1 Ilmu Komputer ini ya? Iya, Pak, betul, Pak. Oh, ya, Maaf, Pak, saya. Selamat datang. Oke. Nanti absen saya tunjukkan lagi, tapi ini sambil jalan dulu nih. Baik. Baik, jadi nanti pertama layer pertama yang sangat penting dari sebuah arsitektur big data adalah ini yang sering mungkin orang tidak terlalu acuh karena orang langsung berpikirnya pada engine-nya, ya, tetapi yang menjadi penting sebenarnya adalah data source. Ya. Jadi kita sering misalnya melakukan big data processing, kemudian kita hanya memikirkan pada engine gitu. Nah, kelemahan teman-teman di ilmu komputer juga kadang semacam itu. Jadi lebih fokus kepada engine-nya, terus nanti larinya ke algoritma, tapi tidak memperhatikan sebenarnya nanti definisi atau kebutuhan engine dan algoritma itu sangat di-drive atau sangat tergantung dari data source-nya. Nah, di big data dikenal sebagai multi-source, ya. Jadi menggunakan begitu banyak sumber data yang nanti itu digunakan untuk processing, ya, dan digunakan untuk processing. Pada titik tertentu, data source inilah nanti yang menentukan engine apa yang paling tepat untuk kita proses, yang kita gunakan untuk processing, dan kemudian analisis seperti apa yang paling tepat untuk kemudian kita gunakan untuk menghasilkan suatu analisis tertentu. Nah, ini yang menjadi sangat penting. Sering terjadi adalah kita over technical skill ya, atau over technical specification. Ketika kita punya data misalnya seger kecil gitu ya, tidak terlalu kompleks, tapi kemudian kita paksakan kita processing dengan engine yang sangat besar. Nah, sehingga akhirnya malah sebenarnya tidak efisien ya. Jadi memang big data tapi tidak efisien, tapi menjadi cost-nya makin besar ya. Jadi semacam itu. Cost itu bukan hanya uang ya, tapi cost power, consumption, resource dan seterusnya jadi masalah. Nah, ada beberapa jenis data source di big data. Jadi misalnya bisa menggunakan dari sebuah sistem informasi. Ya, jadi yang saat ini ada misalnya gitu ya, mostly database bentuknya, bisa juga difasilitasi dengan fasilitas data interchange semacam menggunakan beberapa istilahnya itu beberapa mekanisme, bisa menggunakan JSON, bisa menggunakan XML atau mungkin web services gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu sangat mungkin untuk diambil. Nah, sehingga pada titik ini sebenarnya saya ingin mengilustrasikan begini. Nah, big data ini ketika menjadi arsitektur, sebenarnya dia ini menjadi peluang bahwa big data itu menjadi arsitektur atau platform untuk tanda kutip mengintegrasikan data. Ya. Nah, jadi mungkin sekarang ini kalau teman-teman yang sudah punya pengalaman mengelola sistem informasi manajemen pada organisasi, problem terbesar sampai saat ini adalah kita seperti seolah-olah tidak pernah pada titik finish untuk menghasilkan suatu sistem informasi yang terintegrasi. Nah, contoh di kampus misalnya gitu juga usaha untuk mengarah ke sistem informasi terintegrasi sudah sangat luar biasa, tapi entah kenapa sampai sekarang pun juga cukup sulit begitu ya. Nah, sehingga mungkin memang teorinya adalah sudah tidak mungkin lagi atau tidak layak lagi kita menggunakan konsep sistem informasi terintegrasi, tapi terorkestrasi. Nah, jadi kalau saya mengusulkan orkestrasi ya. Jadi orkestrasi ini adalah yang tidak usah kita terlalu banyak resource untuk menyeragamkan tampilan sistem informasi, tapi yang jauh lebih penting adalah kita mengintegrasikan atau mengorkestrasi merangkai data-data yang ada di belakangnya. Jadi kalau itu terjadi, ya tampilan sistem informasi itu ya hanya tampilan semata, tidak bermakna sangat dalam begitu buat bahasa saya. Nah, ini yang bisa kita
bisa kita tanda kutip bisa kita tempuh ya gitu. Jadi ini menarik begitu. Nah, kemudian yang kedua sumbernya adalah dari tumpukan-tumpukan dokumen. Ya. Dokumen itu bisa ada di email, ada di dokumen kita di storage, gitu ya, di drive, misalnya kemudian mungkin di di file storage kita dan dokumen storage kita di internet misalnya, dan itu sangat banyak sekali dan berbentuk file-file misalnya berkas-berkas dan seterusnya. Nah, ini juga menjadi menarik karena tumpukan-tumpukan data itu nanti juga akan mendrive teknologi apa yang bisa kita gunakan untuk tanda kutip untuk mengolahnya gitu ya. Coba dibayangkan kita punya misalnya 10 atau 100 file. Nah, kemudian bentuknya filenya misalnya PDF atau mungkin Excel atau spreadsheet atau mungkin Word processing gitu ya atau Word gitu. Nah, kemudian kita ingin capture di dalam semua dokumen itu ada nama saya berapa banyak begitu. Nah, itu juga nanti akan mendeterminasi dari jenis teknologi engine processingnya sama analitik yang kita buat. Akan berbeda dengan misalnya dengan yang database tadi dari sistem informasi manajemen. Itu juga pasti akan berbeda. Nah, kemudian belum lagi yang weblog ya, weblog atau clickstream ya. Jadi weblog ini biasanya kita bisa tangkap di sistem-sistem ini untuk digunakan untuk menangkap data-data yang bersumber dari aktivitas kita ketika mengakses suatu aplikasi atau website di internet gitu ya. Saya pikir ini lazim diterapkan di e-commerce, di situs-situs yang mengandalkan akses pengguna yang sangat banyak dan seterusnya. Nah, apalagi yang clickstream ya seperti Facebook, kemudian Twitter, mohon maaf, kemudian YouTube dan seterusnya itu juga menggunakan hal yang sama. Karena bagi mereka suatu aktivitas di internet walaupun cuma hanya menekan tombol sesuatu itu bagi sistem atau bagi kita itu adalah sebuah data yang sangat penting. Nah, ini menjadi sangat penting ya. Jadi kayak gitu. Jadi saya pernah mendapat suatu ilustrasi di mana ketika ada suatu teman yang bekerja di e-commerce itu sekarang yang dilacak bukan sekedar orang login, register, kemudian dia daftar di e-commerce dan belanja apa, tapi yang diamati adalah kliknya, aktivitasnya. Jadi kemudian kita bisa dapat preference behavior-nya dan kemudian itu bahkan lebih berguna daripada hanya sekedar transaksi penjualannya. Bisa juga misalnya suatu website yang sangat interaktif sekali, misalnya untuk melayani suatu penjualan otomatis menggunakan misalnya otomatis mesin begitu. Nah, si clickstream dan weblog ini penting karena kalau misalnya terjadi error, maka kemudian memunculkan error. Nah, errornya itu nanti bisa dicatat, dianalisis seberapa besar itu terjadi potensinya. Tadi seperti yang disampaikan Mas Krisnawan tadi. Nah, kalau di dalam dunia jaringan komputer, kalau ada error message itu penting, jadi gitu, karena itu nanti bisa digunakan sebagai data analitik kita. Apalagi informasi bug ya di suatu software. Jadi, nah dari sini kita bisa membuka wacana bahwa big data itu tidak hanya menangani processing data transaksional, tetapi juga data-data yang mendukung pekerjaan inti kita sebagai orang di ilmu komputer. Misalnya kita ingin mencari bug tadi, itu kita bisa manfaatin big data processing untuk mencari. Misalnya kita punya enterprise aplikasi yang sangat besar sekali, ini ya kita untuk menganalisis ya pakai big data processing juga bisa. Apalagi di dunia jaringan komputer misalnya, ketika kita ingin melacak ada akses ilegal kepada aplikasi atau sistem kita, nah apakah kemudian kita track kita rekam semua aktivitas di internet, nah dari situ kemudian kita bisa melakukan processing. Nah ini juga sedang saya kerjakan di laboratorium sistem komputer dan jaringan. Kita menyimpan semua data traffic internet di kampus, kemudian ya, kita coba analisisnya menggunakan big data. Jadi bahkan nanti kita bisa bangun suatu kecerdasan buatan ya artificial intelligence yang berlaku seperti IDS ya. Jadi menggunakan misalnya kita bangun IDS based on AI, kemudian kita bisa bangun intercept aplikasi untuk menggunakan
AI dan seterusnya. Nah, salah satunya adalah teknologinya menggunakan teknologinya Apache Maven misalnya gitu ya. Nah, kemudian bisa juga dari social network. Social network itu juga menarik karena dia punya data stream yang cukup besar dan sangat banyak, beragam, itu juga nanti akan mempengaruhi itu. Bisa juga ini mesin generated. Nah, mesin generated ini kalau kemudian kita berhadapan dengan data yang bersumber dari terutama IoT ya. Nah, ini sekarang IoT sangat increasing, jadi awal dulu saya mempelajarinya Internet of Things ini ya hanya sekedar kirim data semata, tapi makin ke sini ternyata mereka punya framework khusus yang harus kita pelajarin juga untuk kemudian engine big data-nya atau pemrosesan datanya itu sesuai dengan kebutuhan dari Internet of Things itu sendiri. Nah, ini jadi tantangan tersendiri dan hampir-hampir ini mesin generated ini seperti punya pipeline atau kekhususan khusus di big data engine-nya. Nah, ini juga perlu kita perhatikan sekali nih, jadi kayak gitu. Nah, kemudian nanti ada dari ini juga apalagi di dunia industri ya, misalnya di oil and gas misalnya gitu. Nah, itu kilang minyak gitu misalnya itu penuh dengan mesin generated, mesin pengebornya, pemompa minyaknya dan sampai distribusinya penuh dengan data itu. Jadi semacam itu. Nah, dan kemudian ada juga sensor data. Nah, sensor data itu ya sensor kita tempatkan di area-area tertentu dan kemudian kita gunakan di dalam processing. Dan juga nanti yang terkait dengan geolocation data. Jadi, nah dari berbagai macam sumber ini saja, kita sudah muncul nih ada pertanyaan menarik untuk kita diskusikan. Jadi, nah, apakah memang di arsitektur big data itu semua sumber data itu bisa kita proses dengan single pipeline engine di big data yang masuk dalam layer data sistemnya big data ini, atau sebenarnya beberapa atau satu-satu ini harus dilayani oleh data system atau level engine sendiri begitu. Nah, ini kalau misalnya belum ada yang mengambil tesis, ini menarik untuk dipelajarin gitu ya. Karena ternyata yang dulunya kita anggap bahwa arsitekturnya itu bisa general, sekarang mulai mengarah ke arah yang sangat khusus. Jadi kalau kita bicara sensor IoT mesin generated, ini membutuhkan data sistem yang berbeda, yang sangat berbeda dibanding dengan kita memproses untuk data yang lain. Contoh misalnya untuk sosial media atau media portal dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi tantangan sebenarnya. Jadi bisa dibayangkan sumbernya bisa bermacam-macam, arsitektur pengolahnya pun bisa nanti sangat bermacam-macam. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, mungkin dari rekan-rekan ada insight, kira-kira arahnya kemana ini? Nah, apakah akan sendiri-sendiri atau tidak? Kan semacam itu. Oke, saya ada sedikit aktivitas untuk kita survei sebentar ya. Jadi misalnya, mohon ditunggu sebentar. Nah, bagi yang belum absen silahkan. Ini absen dahulu, enggak apa-apa. Oke. Oke, nah ini saya punya kecil ya. Kita coba bermain. Nah, silahkan rekan-rekan masuk ke website menti.com, kemudian diisikan kodenya 968070. Ini ada sedikit survei. Menurut Anda, sumber data yang tadi, big data itu bervariasi di big data,
apakah membutuhkan variasi engine di big data juga? Sering ada sedikit typo, nggak apa-apa ya. Jadi semacam itu. Nah, silahkan bisa dijawab tidak harus ya dan tidak, tapi ada tiga isian. Nah, jadi misalnya teman-teman mau mengisi apa? Misalnya tidak perlu apa dikasih alasan. Misalnya kalau tidak apa, kemudian kalau iya apa gitu. Ya, silahkan dicoba. Saya juga akan mencoba. Misalnya ya. Ya, nah ini sudah mulai muncul beberapa jawaban ya. Oke, nah ini oke kita bisa menangkap ya. Jadi ada dua pendekatan berarti. Ada yang iya memerlukan apa variasi engine, ada juga yang tidak tanda kutip besar gitu. Dua-duanya menurut saya benar karena konteksnya memang itu fungsinya big data sebenarnya ya. Secara arsitektur, big data punya cukup fleksibilitas yang cukup tinggi. Dia mau dikerjakan secara full pipeline kalau bahasa kita, yaitu full pipeline itu dalam artian mau datanya apa saja mau kita masukkan juga no problem ya. Terus kemudian kalau kita mau coba bikin kecil-kecil dalam artian variasinya banyak itu juga no problem. Jadi sebenarnya itu. Nah, karena kenapa ini penting? Karena seringkali kita menangkapnya itu adalah kalau kita pakai big data harus full pipeline. Nah, full pipeline ya tidak harus semacam itu. Jadi karena kalau kita melihat dari nature engine-nya itu sangat bisa dikustomisasi. Nah, itu salah satu ciri teknologi yang punya sifat terbuka ya. Jadi sangat memudahkan kita dalam proses pengembangan engine. Nah, saya hanya ingin men-trigger semacam ini karena ini adalah level S2. Dari cara pandang ini sebenarnya kita sudah bisa menangkap untuk teman-teman sekalian bahwa ini menjadi peluang menarik untuk tesis gitu. Misalnya kalau ada yang belum mengambil tesis. Jadi sebenarnya kita jadi punya pertanyaan penelitian ya. Bagaimana sebenarnya kita mendesain arsitektur big data untuk suatu big data processing ketika misalnya kita punya landscape data sumber tertentu. Nah, ketika kita punya semacam itu, tentu saja pemikirannya akan berlainan dengan ketika kita punya landscape yang berlainan lainnya lagi begitu. Nah, ini perlu bisa kita analisis lebih jauh sebenarnya ya. Jadi nanti ini menjadi salah satu entry point lah untuk penelitian. Karena sebenarnya pengalaman saya ketika mendeploy suatu teknologi big data untuk keperluan tertentu, selalu adalah pertanyaannya adalah kita selalu berhadapan dengan situasi seperti ini. Wah, ini enaknya kita buat
semuanya langsung menggunakan misalnya big data engine full atau kita buat parsial begitu. Nah, tapi itu sekali lagi sangat tergantung pada tadi ya data-data sumber yang kita miliki, mudahnya begitu. Nah, ini yang poin pertama yang ingin kita sama-sama pelajari. Nah, yang berikutnya adalah setelah kita mempelajari data sumbernya, kita masuk ke pipeline atau level kedua, yaitu data sistemnya. Nah, di data sistem ini sebenarnya di big data arsitektur itu terdiri dari dua bagian besar ya. Orang selalu mengatakan langsung terburu-buru, kalau bahasa saya langsung bicara dengan HDFS atau Hadoop misalnya gitu, atau tiba-tiba bicara langsung dengan MapReduce. Ya, meskipun kita sama-sama tahu Hadoop itu ya merek sebenarnya, ya merek atau nama teknologi. Di sampingnya masih banyak teknologi-teknologi yang lain yang sebenarnya bisa kita amati juga. Nah, kepentingan pertama adalah data sumber ini adalah di level kedua ini atau di layer kedua ini adalah bagaimana caranya si data sumber ini masuk dalam storage ya atau repository. Nah, pendekatannya macam-macam. Ada yang menggunakan pendekatan RDBMS ya, menggunakan database management system besar begitu. Jadi menggunakan single database untuk memasukkan semua sumber data yang kita ambil. Atau misalnya kita bisa juga menggunakan data warehouse ya yang terdiri dari beberapa database banyak itu ya dalam satu single data warehouse, satu single system, atau dengan menggunakan MPP. Nah, MPP ini lebih kepada massive partitioning platform ya. Jadi dia menggunakan crossover data engine begitu ya, sehingga apapun itu dimasukkan jadi satu. Nah, pilihan ini juga menjadi dilematis karena kita punya cukup banyak opsi dan setiap opsi ini punya kepentingan masing-masing. Misalnya untuk bisa ketika kita memilih database management system, tentu saja kita harus sesuaikan dengan sumber data. Coba bayangkan misalnya kita punya weblog, kalau kita masukkan ke RDBMS, apa yang terjadi? Bisa masuk mungkin, tapi kita membutuhkan proses pendefinisian data, struktur data ke dalam database yang jauh lebih berat dibanding kita menggunakan teknologi yang lain, dan seterusnya. Sama juga ketika kita punya sumber data dari sistem informasi manajemen, dalam hari ini dari misalnya dari ERP sistem sebuah perusahaan, ini kalau kemudian kita langsung masukkan ke data warehouse juga belum tentu tepat. Jadi ini pilihan yang sama-sama harus di-assess ya, harus dianalisis mana yang tepat begitu. Dan pada titik tertentu sebenarnya kita punya kemungkinan atau potensi untuk mengkombinasikan platform data storage ini mau mana saja sebenarnya bisa kita kerjakan. Meskipun dalam rumusnya atau dalam semacam istilahnya itu best practice-nya kita diminta untuk single platform. Jadi level paling moderat sebenarnya adalah menggunakan data warehouse ya. Di bawahnya moderat menggunakan database, kemudian kalau yang di level yang lebih advance sebenarnya kita bisa masuk ke MPP, tapi bentuknya adalah menggunakan misalnya data lake atau konsep teknologi data ocean, jadi semacam itu. Nah, ini menjadi sangat penting ya. Ini juga kalau bahasa saya ini jadi ini jadi satu tema tesis tersendiri nih. Bagaimana kita mengkaji, mengakses ketepatan atau optimalisasi penggunaan repository engine yang cocok untuk di big data yang didasarkan pada sumber datanya ini. Nah, mungkin cerita sedikit waktu saya mengerjakan disertasi, ini juga saya kaji gitu ya, dan dengan data-data yang saya gunakan waktu itu saya kemudian mempropos menggunakan data warehouse misalnya begitu. Dan itu dilihat dari sisi ketepatan penggunaan repository engine-nya. Nah, ini nanti kenapa semacam itu? Karena pasti kita paham ya, mungkin sudah sama-sama paham di RDBMS misalnya itu sangat tabel base ya, harus memenuhi kaidah dari database management system. Di data warehouse juga punya standar tersendiri, di MPP juga punya standar sendiri. Sementara data itu punya karakteristik sendiri, sehingga ini harus kita benturkan, harus kita analisis, kita assess mana yang paling sesuai. Nah, kalau ini di repositorinya big data ini punya dua interface ya. Interface pertama adalah dia serving
untuk melayani processing yang nanti akan running di engine, dan juga nanti hasilnya juga akan disimpan dalam repository yang nanti akan di-feeding untuk keperluan aplikasi atau analisis begitu. Nah, ketika ini sudah masuk, maka kemudian dia akan masuk di layer komponen berikutnya, yaitu di engine, ya, di engine dari big data-nya. Nah, saya mengajak untuk tidak bicara dulu terjebak langsung membicarakan tentang Hadoop atau MapReduce atau Scala atau yang lainnya. Tapi yang terpenting adalah dalam suatu engine big data itu dia punya lima konsep ya, atau 5 prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah engine itu harus memiliki kemampuan governance dan integration. Jadi harus clear enough prosesnya. Jadi workflow-nya jelas, kemudian itu namanya governance. Jadi proses-prosesnya itu clear dan terintegrasi. Dalam terintegrasi itu konsepnya adalah data yang diproses itu sangat reusable. Jadi bisa digunakan untuk proses yang lain dan berikutnya. Nah, ini menjadi sangat penting. Nah, kemudian yang kedua adalah data access. Nah, engine ini harus memiliki kemampuan untuk mengakses data secara bebas. Dalam artian dia mau akses secara single partition, dalam artian satu pipeline, satu masuk ke dalam data warehouse atau ke database management system, atau bisa multi pipeline. Jadi bisa paralel juga. Nah, ini menjadi sangat penting. Dan kemudian dia juga harus punya data manajemen tersendiri yang cukup bagus gitu ya, termasuk nanti dari sisi apa istilahnya itu standarisasi proses, bagaimana data itu, blok datanya itu berapa banyak. Nanti kalau kita belajar di MapReduce kita bisa bermain tadi ya, memainkan berapa besar blok data yang kita proses gitu. Chambernya berapa banyak, chamber datanya dan seterusnya. Kemudian memperhatikan faktor security, jadi kita mungkin mengenal kalau di Hadoop Distributed File System, data itu didistribusikan ke beberapa tempat sehingga harus secure, dan kemudian operation-nya termanage dengan baik. Nah, sebenarnya dengan cara ini, dengan melihat struktur ini, kita jadi paham bahwa engine big data pun sebenarnya kita bisa kerjakan sendiri, atau kita bisa develop sendiri ya. Jadi kayak gitu. Itu yang kami kerjakan di lab SKJ sebenarnya. Jadi kami punya prinsip bahwa sebenarnya tidak harus pakai Hadoop atau pakai yang lain, kita bisa create sendiri ya, asal kita paham proses ini dan kemudian kita develop jadi satu persatu. Nah, ini juga menjadi menarik ini. Ini adalah bisa menjadi tema penelitian berikutnya dari rekan-rekan untuk bisa, kalau ada yang tertarik, bisa membangun ini. Kami sudah memulainya dengan yang digunakan kami punya pendekatan pertama menggunakan yang dikerjakan di Gamma Box OS itu, contohnya adalah kami fokus pada governance-nya dulu. Nah, kemudian kita punya Gamma Cloud, itu sudah masuk di data access dan data management. Nah, sekarang ada juga tesis yang sedang mengerjakan di security dan di single management system di operation. Nah, nanti kalau semua digabungkan, kita sudah punya seperti Hadoop-like teknologi begitu ya. Nah, itu salah satu yang menjadi menarik. Nah, yang perlu dipahami adalah ketika kita mengerjakan ini akan sangat tergantung dari tadi platform yang kita pakai. Nah, kemudian di layer berikutnya adalah setelah kita selesai dengan data system ini, kita akan punya kemampuan untuk memfeeding hasilnya itu dalam layer aplikasi. Nah, bisa digunakan untuk statistical analysis, BI reporting, interactive web mobile application, dan enterprise application. Kalau bahasa saya sebenarnya application ini nanti sudah menjadi bagian dari mungkin teman-teman yang sekarang lebih kenal, yaitu data scientist atau data science ya, area data science atau big data analysis sebenarnya. Jadi harusnya nanti di part kedua setelah UTS, teman-teman akan lebih banyak bicara tentang statistical analysis dan penggunaannya. Tapi coba bayangkan kalau kita langsung bermain di sini tanpa memahami ini workflow-nya yang ada di bawah ini nanti jadinya di sini pasti berantakan, jadi jelek gitu ya. Nah, ini yang menjadi pentingnya. Kalau dalam bahasa profesi, 2 layer terbawah ini urusannya seorang big data administrator ya, atau big data arsitek gitu. Nah, yang di application ini big data analyst atau data scientist lah gitu, yang nanti bermain di sana. Nah, ini yang menjadi penting ya. Nah, dalam diskusi kita tentang ini, maka teman-teman sudah bisa menjelaskan ya, arsitektur big data itu sangat penting untuk kita pelajari, dan juga kita harus paham benar posisinya.
Nah, hopefully setelah mendengar satu slide ini, teman-teman kemudian bisa terbuka wacananya bahwa big data itu sangat terbuka teknologinya. Jangan terjebak bahwa big data itu harus hidup, reproduce, dan seterusnya. Kita sangat, yang penting kita memenuhi kaidah ini. Nah, kalau dalam konteks ini saya ingin juga mengatakan bahwa kalau kita bicara big data, jangan juga kemudian kita terjebak hanya mendefinisikan sebagai V ya, dalam artian volume, variety, velocity, kemudian value, dan seterusnya. Tetapi ketika kita bicara big data sebagai seorang ilmu komputer yang belajar di ilmu komputer, sudah harus bisa menempatkan big data sebagai arsitektur yang lebih sebagai teknologi. V itu hanya sekedar ya ciri gitu ya, cirinya saja. Tapi kalau kita mau bicara big data sebagai teknologi, maka sebenarnya kita bisa menjelaskan bahwa mereka punya multiple sources ya. Multiple sources ini akan mempengaruhi sekali, minimal ada dua ini ya, ada dua layer dulu, ada 3 layer, bahwa big data itu jadi 3 layer, source, data system, application, masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri. Nah, kemudian nanti kita bisa tempatkan, kita jelaskan arsitekturnya itu seperti apa, dan seterusnya. Itu yang paling penting, sehingga seperti yang saya sampaikan di awal, kita menempatkan big data itu sebagai pure engine atau pure teknologi, bukan lagi marketing language atau yang lainnya. Nah, jadi semacam itu. Karena saya benar-benar concern di sini karena sekarang ini banyak sekali yang terjebak ya melupakan sisi arsitektur ini, dan bicara big data itu ya hanya tadi langsung bermain dengan algoritma, visualisasi, dan ujung-ujungnya sebenarnya ke data science sih, tapi lupa yang di bawah-bawah ini. Oke. Dan to be honest memang tidak banyak yang apa istilahnya itu yang mau mendalami di area spesifik semacam ini. Oke, ada pertanyaan sebelum saya maju ke slide berikutnya? Oke, belum ada ya. Baik, nah kalau tadi bicara arsitektur, nah kemudian yang kedua ini kita bicara proses ya. Nah, kalau tadi arsitekturnya sedemikian kompleks gitu, maka di proses itu sebenarnya juga tidak jauh dari kekompleksitasan dari arsitektur tadi. Oh ya, saya lupa. Di arsitektur tadi, saya ingin memberikan kesimpulan begini, arsitektur big data itu atau teknologi big data itu bukan teknologi yang single instant gitu ya. Dalam artian kita tinggal next finish gitu. Tapi ini penuh dengan skill untuk kita menginstalnya, mengkonfigurasinya, dan juga mengoptimasinya sehingga menjadi powerful begitu. Bahkan ketika kita berhasil mengimplementasi di satu tempat, belum tentu nanti berhasil kita konfigurasi di tempat yang lain. Yang sudah kita konfigurasi juga nanti akan ada challenge untuk kemudian bisa kita optimasi dan seterusnya. Nanti juga menjadi tantangan sendiri nanti gitu. Nah, secara konsep sebenarnya prosesnya cukup simple ya. Nanti dari data source nanti kita melakukan data acquisition, kemudian data storage, data analysis, dan reporting. Tapi itu kalau kita melihat proses sebagai urutan proses. Tetapi saya ingin meredefinisi bahwa setiap bagian dari proses itu ada makna big data-nya. Jadi gitu. Jadi yang pertama data source. Data source ini bukan sekedar bagaimana kita mengkoleksi datanya, tapi memaknai data. Kita memaknainya, kalau kita punya sumber data, bagaimana cara kita mengambilnya. Nah, cara mengambilnya tidak bisa hanya sekedar cara mengambil yang selama ini kita kenal ya. Contoh misalnya kita menggunakan kalau bahasa kasarnya copy paste saja, tetapi copy paste-nya itu harus dengan teknik big data begitu. Nah, jadi contoh misalnya di teknologi itu ada namanya di internet namanya di produk family-nya Apache ada namanya Apache Airflow. Nah, mungkin pernah dengar ya. Di Apache Airflow itu punya kemampuan untuk bisa membantu kita untuk menjadwalkan dan memanage semua script yang kita gunakan untuk melakukan crawling atau pengambilan data dari berbagai macam sumber gitu ya. Kalau di drone emprit mungkin teman-teman pernah dengar mereka pakai Storm kalau nggak salah, Solar atau Storm saya lupa. Nah, misalnya kayak gitu. Itu bisa juga dipakai, tetapi yang kalau kami lebih senang menggunakan Apache Airflow tadi karena bisa manage berbagai macam. Jadi saya bisa nyedot data dari ERP, CRM, OLAP,
file, kemudian ngambil dari streaming, dari sosial media secara bersamaan, diorkestrasi, kemudian ditarik bersama-sama. Sehingga prosesnya jadi lebih efisien. Meskipun pada titik tertentu ya kebutuhan akan resource komputasinya sangat besar, terutama di memori dan processing. Nah, itu cerita yang lain yang harus kita gunakan sebagai optimasi. Nah, dari data source ini sendiri sebenarnya juga sudah menarik untuk kemudian kita kita analisis, kita kembangkan menjadi suatu topik-topik penelitian yang advance gitu ya. Bagaimana kita melakukan tadi mengimplementasikan JR flow yang optimal ketika kita berhadapan dengan sumber data yang sangat luar biasa. Nah, mungkin juga saat ini saya juga lagi coba mengutak-ngatik itu dengan beberapa teman-teman relawan data gitu ya. Kita coba lagi bekerja sama dengan aplikasi Peduli Lindungi dari Kominfo itu kita mencoba mengambil data dari 36.000 website desa di seluruh Indonesia, itu diambil datanya, webnya di crawl gitu ya, kemudian diidentifikasi data yang kita perlukan, kemudian hanya keperluannya untuk bikin satu tabel, ya, satu tabel saja. Itu proses di belakangnya ternyata sangat luar biasa airflow-nya. Dan itu bahkan butuh suatu engine crawler yang sangat besar sekali, jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi tantangan juga. Nah, jadi ini pun di fokus data source ini sudah sangat berbeda. Mungkin teman-teman yang suka ngambil data di Twitter mungkin gampang ya, karena difasilitasi. Tapi sekarang bagaimana dengan Facebook? Gitu. Di Facebook itu cukup restrict sekarang, jadi tidak semudah dulu. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Kemudian misalnya di Instagram atau di YouTube juga pendekatannya juga akan sangat berbeda. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau sudah datanya sudah kita dapatkan, data sumbernya dapatkan, masuk ke dalam storage kita, nanti masuk ke dalam data acquisition. Nah, data acquisition ini adalah proses di mana kita menggunakan teknik big data untuk melakukan suatu processing data awal untuk menyiapkan data itu untuk siap dianalisis di kemudian hari. Nah, biasanya konsepnya menggunakan ETL ya, atau bisa juga dibalik, boleh ELT juga tidak ada masalah. Yang penting ada tiga kata kunci, kita melakukan ekstraksi, kita melakukan transformasi, dan terakhir adalah kita meload. Nah, ekstraksi ini penting karena kalau dalam bicara misalnya di teknologi machine learning, ekstraksi fitur itu menjadi penting, maka proses ekstraksinya ada di sini. Kemudian bisa juga nanti macam-macam dan lain sebagainya. Dan bahkan sebenarnya di data acquisition ini kalau diperlukan, kita bisa menitipkan proses-proses awal dari pendekatan machine learning untuk kemudian dikerjakan di titik ini. Tadi semacam itu, sebagian kecil ya, misalnya di data acquisition, kemudian kita masuk ke data labeling misalnya, ini dimasukkan ke sini. Nah, itu nanti strateginya bisa bermacam-macam. Nah, di data acquisition ini cukup banyak ya produk family yang bisa teknologi yang bisa muncul. Ini saya hanya state beberapa saja. Ada Scoop, ada Spark, ada Flume. Ini beberapa teknologi yang biasanya bermain dengan ETL. Meskipun ada juga teknologi ETL tanda kutip yang existing ya, seperti penggunaan Pentaho, BI, dan mungkin menggunakan yang lain juga sama, bisa dilakukan juga. Nah, prosesnya semacam itu. Jadi intinya adalah dari data sumber tadi, itu bisa juga nanti di stage ya, antara data source dan data acquisition ini, itu disediakan dulu intermediate database untuk menampung, kemudian baru ETL-nya DB2DB dari intermediate database ke data warehouse. Atau mau langsung, jadi dari proses data sources langsung diterima oleh ETL langsung masuk data warehouse. Itu juga sangat tergantung dari plus minus yang ingin kita kerjakan di suatu data warehouse gitu, atau di suatu processing tertentu. Nah, kemudian nanti baru masuk disimpan dalam data warehouse ya, dalam data warehouse ini seperti gudang data, gudang barang gitu kalau di dalam dunia supply chain management. Data warehouse-nya juga agak berbeda, mungkin kalau yang dulu pernah mempelajari tentang konsep data warehouse, di data warehouse yang kita kenal di konsep big data ini agak berbeda, karena big data-nya arsitekturnya lebih besar, dalam artian ini untuk bisa mengcover atau
mengcover up semua kebutuhan gitu ya. Jadi misalnya kalau tadi dari data sources-nya sudah didapatkan dan disimpan, ini ada pertanyaan ini mau disimpan juga apa tidak, perubahannya disimpan apa tidak, hasil analisisnya setelah hasil proses dari ETL disimpan apa tidak, sehingga kita kayak punya versioning tapi berbasis proses big datanya. Nah, di data storage nanti juga kita melakukan optimasi ya. Jadi kalau misalnya sangat besar, maka kita butuh data storage-nya itu di cluster atau dipecah-pecah sehingga nanti data warehouse-nya itu bisa lebih efisien gitu ya. Nah, kemudian ini teknologinya ya seperti kita kenal ada HDFS ya, Hadoop Distributed File System. Ini salah satu teknologi juga yang punya kemampuan untuk menyimpan data, kita tinggal taruh di HDFS gitu, berbentuk file, dan yang nanti sudah langsung bisa masuk dalam apa namanya landscape processing-nya. Kemudian kita juga punya Cassandra, ya, Cassandra ini salah satu big data engine storage juga, kemudian Edgebase dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti baru kita bicara masuk ke data analisis. Nah, data analisis ini bisa bermain dengan menggunakan multidimensional analysis ya, bisa memanfaatkan Hive, Spark, Impala, dan lain sebagainya. Nah, dari data analisis ini kita bisa melakukan nih, baru bisa melakukan proses-proses yang kita butuhkan. Jadi nanti machine learning, deep learning, AI itu masuk di sini semua, sehingga kemudian kita bisa jalankan untuk kepentingan use case analitik yang spesifik ya masing-masing. Baru nanti terakhir adalah kita melakukan reporting dan visualisasi. Nah, masing-masing tentu saja, sehingga makanya dalam konteks ini big data itu melingkupi ya. Jadi melingkupi atau menjadi lingkup besar dari machine learning, deep learning, dan AI sebenarnya dalam konteks ini ya. Karena ada tempatnya ada di data analisis ini. Tapi karena saking besarnya pembahasan tentang machine learning, deep learning, dan AI itu menjadi menjadi topik bahasan tersendiri lah begitu. Nah, jadi pertama dari arsitektur tadi itu penuh dengan arsitektur yang konsepnya big data. Di proses pun itu juga prosesnya sangat-sangat rely dengan big data. Jadi kita jadi gemuk ya, definisi big data-nya itu jadi benar-benar kompleks sebenarnya semacam itu. Oke. Nah, problemnya adalah sekarang di big data itu problem terbesarnya adalah tidak ada single solution. Jadi dalam artian kita tidak bisa mengcopy paste solusi big data di suatu tempat untuk ditempatkan di suatu tempat yang lain begitu. Nah, ini problem terbesarnya. Jadi sehingga memang sangat, kalau bahasa kita ya sangat fully customized ya. Jadi sangat customized sekali. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita untuk kemudian menjalankan ini. Ini levelnya menurut saya sudah sangat tesis sekali ketika melakukan ini. Jadi ketika misalnya kita punya isu, punya case di suatu organisasi, bisnis need-nya teridentifikasi, terus sumber datanya teridentifikasi, kalau dia mau go to big data, kita harus memikirkan ini. Jadi kita harus mengorkestrasi sekian banyak teknologi untuk kemudian menghasilkan layanan big data yang sangat baik. Nah, pertanyaannya adalah mana yang paling optimal ya itu. Nah, kalau ditanya ke saya akan bilang bahwa tidak ada satu baseline optimalnya yang bisa di copy paste dari tempat lain. Jadi harus sangat tergantung dari use case atau dari sumbernya itu sendiri. Nah, sehingga ini menjadi salah satu challenge bagaimana kita bisa memberikan solusi ini. Nah, ini salah satu keahlian khusus ya yang harus dimiliki oleh seorang big data analis atau big data arsitek gitu ya, untuk kemudian bisa merekomendasikan teknologi yang pas, optimal, dan sesuai nanti kinerjanya, ekspektasinya dengan yang diinginkan. Nah, ini yang menjadi salah satu pentingnya. Contoh misalnya untuk big data processing, untuk misalnya isunya misalnya media, portal media monitoring misalnya, kita ingin mengamati berita-berita dari beberapa situs media, itu pasti pipeline-nya akan berbeda. Kemudian tapi tetap ya data source, collect datanya, prosesnya tetap sama. Jadi mungkin yang akan sama adalah tahapan dari prosesnya, tetapi
teknologi pendukungnya ini jadi berbeda-beda, disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing solusi yang diinginkan. Jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi titik penting dari kita bagaimana satu step ya, pentingnya kita mengetahui bagaimana kita melakukannya. Jadi ini yang menjadi fokus pertama saya untuk bisa kita sama-sama mengetahui teknologi seperti apa sih yang kita butuhkan, begitu ya. Oke, biar saya tidak monolog begitu. Nah, ini saya pengen punya kita bikin aktivitas. Jadi nanti aktivitas ini bisa dikerjakan tanda kutip sambil kita berkuliah. Jadi nanti kita sedikit istilahnya agak offline dulu, kemudian nanti kita online lagi. Nah, ini nanti yang ingin saya lakukan seperti ini. Jadi nanti meskipun saya tahu mungkin tidak banyak yang mungkin belum banyak yang sudah bersentuhan dengan dunia big data, tapi saya yakin rekan-rekan juga sudah mulai mengenalnya ya. Jadi aktivitas pertama kita di pagi hari ini adalah nanti saya minta masing-masing itu mencoba untuk memikirkan arsitektur semacam ini. Jadi misalnya nanti yang judulnya ini kita ubah. Jadi misalnya kita ubah untuk misalnya saya mau bikin social media monitoring ya gitu. Misalnya Twitter base seperti punyanya Drone Emprit atau yang lain. Nah, saya minta teman-teman mengidentifikasi data source-nya itu apa gitu. Bagaimana kita mendapatkan datanya tadi ini ya. Data source-nya, kemudian proses data acquisition-nya, mengkoleknya itu. Nah, tugas teman-teman adalah mencari teknologi apa yang cocok untuk itu. Jadi gitu. Nah, silakan nanti search bebas saja di googling gitu ya. Kemudian kalau dia sumbernya dari ini contohnya ya, ini contoh sebagai kalau dia bentuknya adalah menggunakan XML, JSON, segala macam itu saya bisa pakai Kafka gitu ya. Kemudian masuk di stream based on topic gitu. Nah, kemudian nanti setelah itu masuk di proses data. Nah, proses datanya mau pakai apa? Apakah pakai MapReduce, pakai Hive, atau Spark, dan Flink, atau Storm. Kemudian disimpan pakai apa, gitu ya. Dan kemudian nanti di-serve sebagai visualisasi data seperti apa. Teman-teman boleh nanti copy-paste atau mengulas yang dilakukan oleh misalnya Drone Emprit, kemudian mungkin bisa juga dari yang lain, atau mungkin teman-teman di tempat kerja pernah juga melakukan hal yang sama, bisa juga nanti disampaikan. Targetnya adalah cukup membuat satu page presentasi semacam ini, nanti silahkan dibuat dibuat yang bagus. Nanti pada sesi berikutnya saya minta masing-masing nanti giliran ya mempresentasikan perspektifnya. Nah, nanti saya tidak akan melanjutkan materinya dulu sebelum nanti teman-teman kita clear di sini. Jadi agar saya jadi tahu seperti apa stage yang sudah kita capai. Tapi untuk agar merata saya akan bagi menjadi beberapa topik. Nanti teman-teman bisa ngambil ya. Jadi misalnya sebentar, mohon ditunggu sebentar. Saya copy pastekan di chat nanti sebentar. Oke, ini bagi topik untuk menyusun arsitekturnya. Jadi yang pertama teman-teman bisa ngambil sosial media monitoring ya. Bisa mana saja, bisa dari Facebook, Twitter dan seterusnya. Kemudian bisa juga news portal media monitoring misalnya. Kemudian bisa juga misalnya enterprise data monitoring. Jadi kita ingin bikin dashboard dari database perusahaan misalnya, dari sistem informasi, database sistem informasi gitu ya, di manajemen tertentu. Kemudian bisa juga kalau teman-teman pengen bisa melihat dari saja video monitoring ya, bisa juga dari CCTV dan lain sebagainya. Kemudian mungkin sensor atau IoT monitoring ya, kayak gitu, atau yang lain yang dirasa bisa dikerjakan. Yang lainnya, oke. Ini
ini saya share di chat. Ini adalah, nanti teman-teman boleh memilih salah satu. Jadi misalnya saya akan memilih tentang social media monitoring. Nah, kemudian bikin satu slide. Kira-kira saya akan ngambil data dari mana? Nggak apa-apa, misalnya cuma hanya Twitter gitu ya boleh. IG saja. Nanti coba pelajari dikit, cari di Google. Oh, kalau ngambil data dari mereka pakai apa ya medianya gitu. Kemudian collect datanya seperti apa, proses datanya seperti apa, store datanya seperti apa, dan serve datanya seperti apa. Nanti kayak gitu. Bisa dimengerti, ada pertanyaan dari sini? Nanti saya kasih waktu 1 jam, kita bertemu kita online lagi jam 10, untuk kemudian nanti kita lanjutkan materi, plus kita ke teman-teman nanti saya minta untuk mempresentasikan secara random begitu. Ada pertanyaan? Pak, mohon maaf, tadi saya agak telat masuknya, bisa presentasi atau tidak? Oh iya, bisa. Nanti sebentar setelah ini ya. Iya. Ada pertanyaan tentang ini? Aktivitas kita ini? Bisa juga teman-teman mencari referensinya dari paper atau jurnal yang ada, coba dicari, kemudian nanti bisa dipelajari, kemudian di customize untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan dikerjakan, ya, dikerjakan. Teman-teman untuk sementara boleh offline dulu, nanti join lagi agar di link yang sama. Kemudian nanti jam 10 kita mulai lagi untuk sesi yang kedua, plus kita akan diskusikan hasil ini. Oke, selamat mengerjakan.